Bab 1301, Darah Beku. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Tes. Aku tidak bisa mengatakan bahwa itu masih tulang yang keras. Bingling menatap Elang Qian yang bersiul, dan tidak bisa menahan perasaan berat di hatinya. Bagaimanapun, hujan ini hanya berasal dari Ye Cheng kecil. Ye Cheng dan guntur mereka dibandingkan dengan 8 kekuatan utama di kota. Mereka tidak signifikan, jadi wajar saja untuk meremehkan musuh. Awalnya, aku hanya ingin mengganggu pikiran Yuran Ran hanya dengan membuat pernyataan, tetapi bagaimana aku bisa membayangkan bahwa wanita ini tidak terganggu oleh asapnya sendiri, dan itu adalah serangan yang sangat kejam ketika dia melakukan serangan langsung. Perisai es surgawi, Bingling tidak berani meremehkan serangan Yuran Ran. Ki pertempuran putih susu perlahan muncul, dan dalam sekejap, 10 perisai pertahanan yang terbuat dari es ditempatkan di sekitar tubuhnya. Dendam atribut angin memiliki kecepatan yang sangat kejam, yang tidak tertandingi oleh atribut lainnya, tetapi juga, jika digunakan dengan benar, kecepatan atribut angin yang mengerikan juga dapat menjadi gerakan pembunuh yang nyata. Jelas, pemahaman dan penerapan atribut angin Yuran telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Boom! Elang Qian tidak menunjukkan belas kasihan, teriakan elang yang menakutkan terus bergema, dan cakar elang melesat langsung ke makam es. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Bang bang bang, makam es diizinkan untuk mendirikan 10 pertahanan es, dan 8 di antaranya langsung hancur, yang sepenuhnya menahan energi elang biru. Wanita ini sangat kuat. Sekelompok orang di luar tempat menyaksikan Bingling jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Bingling adalah murid dari Ice Soul Hall hari ini, dan kekuatan serta bakatnya mungkin tidak sebanding dengan kota daun kecil, tetapi faktanya ada di depan mereka, dan mereka tidak tahan untuk mempercayainya. Wanita ini tidak sederhana. Liu Qing, yang berada di luar lapangan, berkata langsung. Dengan matanya, dia bisa mendeteksi aura tajam di tubuh Yuran Ran. Sangat kuat, namun, kekuatan makam es ini jauh lebih dari itu. Du Qifei juga tertawa. Sebagai putri lembah petir penempa pedang, dia secara alami bermain melawan generasi muda dari 8 kekuatan utama dan tahu kekuatan mereka. Tes. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menghilangkan 2 pertahanan es yang tersisa, dan kemudian menatap hujan dengan mata muram, seolah-olah dia ingin membuat hujan itu pergi. Makan dengan cepat. Kamu meremehkanku, tetapi kamu akan membayar harga yang sangat menyakitkan. Yuran Ran berdiri agak tinggi di langit dan berkata, jangan khawatir, kamu layak mendapatkan semua usahaku, aku yakin kamu tidak akan mengecewakanku. Setelah Bingling selesai berbicara, aura atribut es putih susu tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Dengan meresapnya napas ini, suhu di seluruh pegunungan tiba-tiba turun sedikit, dan bahkan hujan terasa dingin. Apa kamu serius? Yuran Ran juga mengesampingkan pikirannya yang lain dan bersiap untuk menghadapi Bingling dengan sepenuh hati. Bagaimanapun, orang ini memberinya penindasan yang sangat kejam. Rasakan darah es. Raungan muncul langsung dari mulut makam es, dan kemudian kekuatan khusus perlahan muncul di seluruh pegunungan. Bahkan di atas tubuh makam es, cahaya putih susu perlahan muncul, dan pada cahaya putih susu, sebenarnya ada jejak rune misterius yang cukup tidak jelas. Di bawah rune misterius ini, Yuran Ran tiba-tiba merasakan hawa dingin yang dalam dari tanah es selama 10.000 tahun. Sialan, Doqi di dalam tubuh tidak terkendali, dan kecepatan. Panggilan menjadi lebih lambat. Saat makam es melepaskan garis keturunan esnya, atribut angin Doqi di tubuh Yuran Ran tampaknya dipenjara dan disegel sementara, dan mobilisasi cukup sulit karena lamban. Si idiot ini benar-benar menggunakan garis keturunan es begitu awal. Di luar arena, Mu Xiao dari pavilionmu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah. Kekuatan darah. Melihat ini, pupil Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut tiba-tiba. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Itu memang kekuatan darah, tetapi lebih tepatnya, itu bukan kekuatan darah. Pada saat ini, kedua putri Liu Qing datang langsung ke Xiao Yan, dan Liu Qing berkata, itu metode pelatihan khusus, setara dengan keterampilan bertarung, dan itu bisa ada untuk waktu yang terbatas. Jika kekuatan darah yang sebenarnya dilepaskan, aku khawatir seluruh dunia guntur akan terpengaruh. Liu Qing menjelaskan, begitu,
Xiao Yan mengangguk karena terkejut ketika dia mendengar ini. Tetapi saat berikutnya, dia juga dengan penasaran menantikan garis klan di dahinya. Karena kekuatan garis keturunan dapat digunakan sebagai pertempuran, maka dengan berkah kekuatan garis keturunan dan garis klan, kekuatan tempur mungkin sebanding dengan iblis, tetapi sekarang jelas bukan saatnya untuk memikirkannya. Si cantik kecil, meskipun garis keturunan esku belum lengkap, itu hanya bertahan selama 1 menit, tetapi pada menit ini, atribut esku akan diperkuat tanpa batas, dan atribut anginmu akan ditekan tanpa batas. Itu cukup untuk membersihkanmu. Bingling tertawa. Tawa itu baru saja jatuh, dan di angkasa, pecahan-pecahan es muncul lurus keluar, lalu tertiup angin oleh hujan. Tidak bagus. Melihat pecahan es tajam menyerang di sana, Yuran-ran juga seperti musuh yang tangguh, dan berguling dan menuju ke kaki gunung. Ada banyak pohon dan batu di pegunungan, yang dapat memberi Anda banyak waktu. Kemana harus lari? Melihat Yuran-ran tidak melawannya secara langsung, Bingling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Bang bang bang, pecahan es terbang ke udara dan menghantam kehampaan, menyebabkan retakan di kehampaan gelombang tapi retakan itu sembuh dalam sekejap, jelas pegunungan kompetitif ini diberkati dengan kekuatan khusus. Orang ini benar-benar berlatih keterampilan garis keturunan. Yuran-ran berlari sambil memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Keterampilan garis keturunan, ini adalah keterampilan bertarung yang cukup unggul. Ia dapat menguapkan kekuatan garis keturunan tertentu melalui keterampilan bertarung, sehingga membatasi lawan. Sampai batas tertentu, itu juga dapat dianggap sebagai bidang yang sama. Banyak kekuatan tirani tidak memiliki kekuatan garis keturunan yang lengkap. Hanya ras kuno, atau ras tirani yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun, yang mempertahankan kekuatan garis keturunan paling murni. Dan kekuatan darah paling murni, jika diberikan, sudah cukup untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Selesai dengan satu pukulan, tampaknya lelah dengan permainan kucing dan tikus ini, Bingling mengangkat tangannya dengan lembut, dan di seluruh pegunungan, energi atribut es putih susu terus menyatu satu sama lain. Menjadi tombak raksasa yang sangat besar, di atas tombak raksasa itu, gelombang kematian yang menghancurkan semua hal perlahan menyebar. Teknik angin, 1000 bayangan berputar untuk membunuh. Namun, Yuran melihat ini, dan berhenti bergerak, sosok itu perlahan terangkat ke udara, jejak energi Qian tiba-tiba membentuk pusaran Qian di depannya, dan kemudian 2 serangan mengerikan sedang terjadi. Bunuh aku, jatuh padaku, 2 suara, disertai dengan 2 fluktuasi dendam tirani, perlahan terpancar keluar, dan kemudian tiba-tiba menyerang bersama. Tepat saat keduanya baru saja bersentuhan, angin kencang dan menusuk terus-menerus terdengar. Siapa yang akan berakhir dalam pertempuran yang mengerikan seperti itu? Boom! Riak energi yang mengerikan terus terpancar dari pusat serangan, dan kemudian sosok Yuran-ran dan Bingling menjadi bergoyang. Sial, ki pendendam dalam tubuh tidak terkendali. Saat keduanya terus meningkatkan level ki pendendam dalam tubuh mereka, ki pendendam dalam tubuh mereka merosot, dan kemudian kedua sosok itu langsung jatuh dari ketinggian menuju dasar pegunungan. Pertempuran ini seri, keduanya dipromosikan pada saat yang sama. Jika ada yang tidak puas, tantang saja mereka secara langsung. Jika tantangan menang, mereka akan digantikan oleh mereka berdua. Pada akhirnya, Du Tianfeng tidak diam, dan langsung menembak untuk menangkap keduanya, jika tidak akan terus seperti ini. Cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Batuk, batuk, ki bertarung Yuran-ran menjadi sangat tidak teratur saat ini, dan jelas bahwa ki bertarung telah dikonsumsi terlalu banyak. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan mengambil Yuran dari tangan Duan Tianfeng, dan ki bertarung yang lembut terus dipindahkan untuk menenangkan lukanya. Tidak apa-apa. Dengan dukungan ki bertarung Xiao Yan, wajah Yuran-ran tiba-tiba pulih sedikit kemerahan. Tahap pertama ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, kami mencapai 50 besar dan maju ke 25 besar. Xiao Yan mendudukkan Yuran-ran di kursi di sampingnya untuk beristirahat dengan tenang, lalu kembali ke arena. Itu wajar, meskipun ada 3 zona perang di tahap pertama ini, di dunia guntur kami, ratusan arena digunakan pada saat yang sama, jadi kompetisinya berlangsung cepat secara alami. 50 orang di sini sudah menjadi semua pembangkit tenaga listrik di 3 zona perang di tahap pertama. Meskipun Du Qifei tidak berpartisipasi dalam tahap pertama kompetisi, dia cukup akrab dengan sistem aturan ini. 50 orang maju ke 25, 25 ke 12.
Saya harap keberuntungannya tidak terlalu buruk, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Selanjutnya, biru nomor 2 vs. Putih 2. Pada saat berikutnya, Du Tianfeng memeriksa bagian dalam pegunungan kompetitif, dan setelah memastikan bahwa itu benar, dia segera berkata kepada sosok yang hadir. Orang ini memiliki beberapa keterampilan, jadi berhati-hatilah. Mogemu Xiao melangkah maju dan bergumam dalam hati. Tabrakan. Setelah beberapa saat, keduanya langsung bergegas ke pegunungan kompetitif. Pavilion Mu Xiao. Pada saat ini, Mu Xiao ditutupi pakaian hijau, dengan aura seperti sarjana, mengepalkan tinjunya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Orang yang tidak dikenal, Xiao Yan." Xiao Yan juga kurang lebih menantikan orang ini. Karena murid-murid di pavilion kayu ini memiliki salah satu atribut kayu terbaik di seluruh benua timur. Selain itu, Xiao Yan baru saja membangkitkan atribut kayu dan belum mulai berkultivasi, jadi dia tidak diragukan lagi tertarik pada Mu Xiao. "Saat kamu siap, mari kita mulai." Suara Duan Tianfeng terdengar perlahan. Sejujurnya, dia juga sedikit penasaran, karena Mu Xiao juga merupakan murid yang sangat luar biasa di pavilion kayu, dan identitas Xiao Yan tidak boleh diremehkan, percikan intens macam apa yang akan bertabrakan antara keduanya. Sabu, mendengar dimulainya pertempuran, sosok Mu Xiao meledak, langsung menuju dari langit menuju pegunungan. Dia sendiri memiliki atribut kayu, jadi bertarung di langit tidak diragukan lagi tidak baik untuknya. Orang ini sedikit terkejut dengan tindakan tiba-tiba Mu Xiao. Xiao Yan tidak ragu-ragu terlalu banyak, kecepatannya meroket dan dia mengikutinya. Tidak sulit bagi Xiao Yan untuk mengalahkan Mu Xiao, tetapi Xiao Yan tidak terburu-buru. Xiao Yan ingin menggunakan tirani jiwanya untuk diam-diam mempelajari beberapa cara menggunakan atribut kayu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Orang ini, kenapa dia tidak menyerang? Mendarat di pegunungan, vitalitas atribut kayu yang kaya perlahan terpancar keluar, membuat Mu Xiao bermandikan lingkaran cahaya hijau. Tidak, karena orang ini berani mengikutiku ke hutan ini adalah tanah kelahiranku, aku tidak bisa membiarkannya menjadi sombong. Setelah Mu Xiao selesai berbicara, aura hijau tipe kayu yang menyilaukan menyebar dengan aneh, langsung menempel di antara pepohonan di atas hutan di sekitarnya. Menempelkan dendam pada pepohonan, mungkinkah orang ini mampu memobilisasi pepohonan ini? Kekuatan jiwa Xiao Yan selalu memperhatikan Mu Xiao, dan setiap gerakan Mu Xiao diperhatikan oleh Xiao Yan. Namun, keraguan Xiao Yan belum hilang, dan Mu Xiao segera membuktikan dugaan Xiao Yan dengan tindakan praktis. Hus-hus, semua pohon di hutan bergoyang dalam sekejap, dan kemudian di bawah tatapan Xiao Yan, mereka bergerak cepat, dan bahkan tangkainya bergerak di tanah, seolah-olah tidak ada seorang pun yang pernah ada di sana. Alam umumnya mudah. Hahaha, Xiao Yan, kamu meremehkan musuh. Di alam kayuku, jatuh. Tawa liar datang langsung dari mulut Mu Xiao, dan sosok Mu Xiao bergerak bersama pepohonan dengan kecepatan tinggi, bahkan garis pandang Xiao Yan tidak dapat menangkapnya. Untungnya, dengan kekuatan jiwa, setiap gerakan Mu Xiao masih tidak dapat lolos dari telapak tangan Xiao Yan. Apa yang terjadi? Di alam kayu ini, rasa penindasan yang sangat tirani melanda, dan pepohonan bergerak dengan kecepatan tinggi, sehingga sosok Xiao Yan tidak bisa bergerak sama sekali. Begitu Xiao Yan bergerak, dia akan langsung menderita serangan pohon yang tak terhitung jumlahnya. Namun yang membuat Xiao Yan bingung adalah pohon-pohon ini baik-baik saja, bagaimana bisa mereka dimobilisasi oleh orang ini dengan begitu mudah. Saya khawatir ada beberapa metode tersembunyi, yang membuat Xiao Yan sulit untuk dipahami untuk sementara waktu, dan Mu Xiao jelas tidak tahu bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar memiliki fungsi lain. Jadi dia tidak menyembunyikannya sama sekali dan langsung memulai. Jadi teknik pengendalian kayu semacam ini dipelajari oleh Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Jadi begitulah, kita harus menyelesaikan serangan ini terlebih dahulu dan kemudian menghadapinya perlahan-lahan. Setelah penjelajahan jiwa yang singkat, dia tiba-tiba mengetahui rahasianya, dan kemudian api merah menyala tiba-tiba muncul di tubuhnya. Sisi, api merah menyala baru saja muncul di tubuh Xiao Yan, dan kecepatan pohon-pohon yang mengelilingi Xiao Yan turun drastis. Jelas, kekuatan api atribut api Xiao Yan membuat mereka merasakan banyak bahaya. Mengapa api orang ini tidak normal? Pada saat ini, Mu Xiao bertengger di pohon dan bergerak,
dan aliran energi pertempuran hijau yang stabil mengalir ke pohon, tidak menyadari bahwa keterampilan uniknya telah dicuri oleh Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mencapai efek pembentukan alam kayu melalui beberapa kontrol khusus di tubuhnya. Kontrol semacam ini jelas merupakan keterampilan unik di paviliun kayu mereka. Bahkan Xiao Yan tidak dapat memata-matai semua misteri dalam waktu singkat. Alam kayu, ujung kayu yang tajam. Saat berikutnya, dari sudut mulut Mu Xiao, serangkaian mantra misterius gelombang tiba-tiba berubah menjadi dendam hijau, mengalir ke tubuh pohon. Bang bang bang. Detik berikutnya, ratusan cabang tajam tiba-tiba muncul dari pohon yang diresapi dengan kekuatan misterius, dan kemudian dengan aura yang ganas, mereka langsung menyerang Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak membuat beberapa pertahanan, dia mungkin akan dibunuh di tempat dan menjadi sarang tawon. Hujan api. Xiao Yan tidak berani ceroboh, dia berteriak keras, atribut api yang menyilaukan dari api ki pertempuran langsung berubah menjadi semburan hujan api, dan kemudian membakar pohon-pohon di sekitarnya. Hoa, namun, api Xiao Yan kuat, tetapi itu bukanlah api suci. Mereka tidak dapat membakar semua serangan itu. Masih ada puluhan cabang tajam, dengan cahaya dingin yang mencengangkan, menusuk dan membunuh Xiao Yan pergi. Matilah Xiao Yan. Mu Xiao tertawa liar sambil melihat Xiao Yan yang sedang terburu-buru. Begitulah, saat berikutnya, Xiao Yan sama sekali tidak panik. Dia bahkan tidak menggunakan tindakan defensif apapun untuk menghadapi serangan Mu Xiao. Di atas pohon-pohon yang bergerak. Saat berikutnya, puluhan serangan tajam itu berhenti tiba-tiba, dan pada saat ini, jejak napas panas perlahan menyebar keluar dari hampir setengah pohon. Rasakan hadiah luar biasa yang kuberikan padamu. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, lalu ratusan dahan pohon, seperti Mu Xiao tadi, meraung langsung ke arah Mu Xiao. Sampai sekarang, penghinaan di mata Mu Xiao perlahan menghilang, digantikan oleh tatapan bermartabat. Anak baik, sepertinya aku meremehkan musuh. Melihat Xiao Yan langsung mempelajari trik uniknya, Mu Xiao teringat bahwa Xiao Yan masih seorang alkemis tingkat 4 dari tingkat abadi, dan dia langsung menarik perhatiannya, penuh dengan rasa kagum. Apoteker tingkat abadi, kekuatan jiwa telah mencapai negeri dongeng, dan ada banyak rumor misterius di jiwa negeri dongeng, jadi Mu Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi serius. Puff, melihat ini, Xiao Yan tidak mengambil tindakan apapun. Dia dengan mudah membubarkan serangan itu, dan hutan mendapatkan kembali penampilan aslinya. Meskipun serangan ini tirani, itu tidak cukup untuk mengalahkan Mu Xiao. Tunjukkan beberapa keterampilan nyata, jika tidak, kamu tidak akan dapat mengubah fakta bahwa kamu kalah hari ini. Xiao Yan tersenyum perlahan, suaranya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang sangat sembrono. Jika memang begitu, maka seperti yang kamu inginkan. Tarian tali kayu hantu. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Mu Xiao bergetar dengan aura hijau, dan kemudian seperti air pasang, dia langsung mengalir ke kehampaan di depannya. Pada saat itu, pemandangan yang agak misterius memenuhi udara, dan di depannya, itu adalah sebuah lingkaran bentuknya adalah massa udara hijau tua yang besar. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Massa udara hijau tua itu baru saja muncul, dan bergetar dengan cepat, dan hanya dalam satu tarikan napas, itu berubah menjadi tanaman merambat hijau tua dengan ukuran beberapa ratus meter, ukuran. Tanaman merambat itu menunjukkan warna hijau tua yang aneh, dan di tengah tanaman merambat itu, sebuah mata satu perlahan berdiri. Di dalam mata satu itu, ada kekuatan yang cukup misterius bercampur dengannya, seolah-olah hanya dengan satu tatapan saja memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua hal, di sekitar tanaman merambat hijau tua yang ramping, aura yang agak menakutkan perlahan-lahan menyapu. Tabrakan, saat suara Mu Xiao jatuh, satu mata di atas tanaman merambat hijau tua itu perlahan terbuka, memperlihatkan energi hijau tua acuh tak acuh yang langsung melesat ke Xiao Yan. Dalam kelompok cahaya energi hijau tua, Xiao Yan merasakan aura pembunuh yang sangat mengerikan. Telapak tangan yang berapi-api. Melihat ini, Xiao Yan tidak melambat, api douki atribut api langsung berkumpul di telapak tangannya, lalu menepuknya. Boom! Api douki merah menyala baru saja bersentuhan dengan serangan energi hijau tua, dan tiba-tiba padam seperti ngengat terhadap api, dan aura kelompok energi hijau tua bahkan lebih kuat, seolah-olah menjatuhkan Xiao Yan. Serangan tadi ditelan dan diubah menjadi kekuatannya sendiri. Ini benar-benar keterampilan bertarung yang aneh. Xiao Yan bergumam,
dan segera mulai menghadapinya. Jelas, orang bermata satu di masa udara hijau tua memberi Xiao Yan tekanan yang agak tirani, dan mengandalkan persepsi jiwa Xiao Yan, tidak mudah untuk mendeteksi. Keterampilan bertarung ini, saya khawatir itu yang asli di paviliun kayu mereka. Pembelajaran mutlak, tanaman merambat kayu hantu, telan dia. Saat berikutnya, Mu Xiao menatap Xiao Yan yang tidak berdaya melawan tanaman merambat hijau tua itu, dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. Weng berdengung. Kelompok energi hijau tua itu tampaknya memahami kata-kata orang-orang, memancarkan aura yang sangat menakutkan, kecepatannya meroket, dan kemudian langsung menuju Xiao Yan. Senang datang, Xiao Yan berteriak pelan, dan tiba-tiba api yang menyilaukan mengembun pada penguasa kuno dari api yang berbeda, dan bahkan jejak api kaki muncul, penindasan yang berat ditransmisikan di pegunungan yang kompetitif. Aku tidak percaya bahwa kamu dapat menahan keterampilan bertarung tingkat suciku. Mu Xiao mendengus dingin. Jelas, tanaman merambat kayu hantu adalah caranya untuk menekan bagian bawah kotak. Jika serangan ini tidak berguna bagi Xiao Yan, aku khawatir dia hanya akan mengakui kekalahan. Qi Cheng Qi. Masa udara hijau tua itu datang ke sisi Xiao Yan dalam sekejap mata, tetapi hanya memancarkan aura yang sangat suram dan suara yang aneh. Bang bang bang. Saat berikutnya, dia langsung bertabrakan dengan penguasa kuno abadi api abadi milik Xiao Yan. Energi api di atas penguasa kuno api abadi dan kelompok energi hijau tua yang penuh dengan pembantaian baru saja bertarung, dan mereka berada di jalan buntu. Orang ini melihat bahwa api misterius itu tidak takut dengan caranya sendiri untuk menekan bagian bawah kotak, wajah Mu Xiao tidak bisa tidak berubah menjadi jelek. Sebagai atribut kayu, dia secara alami agak ditekan oleh atribut api Xiao Yan, belum lagi api Xiao Yan bukanlah api biasa. Setelah bermain begitu lama, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Xiao Yan tersenyum tipis di sudut mulutnya, menjatuhkan penguasa kuno api abadi, dan kemudian sosoknya meroket dan meraung ke arah Mu Xiao. Adapun kelompok cahaya hijau tua, itu telah ditahan sementara oleh kekuatan apinya sendiri. Setelah Mu Xiao dikalahkan, hal ini akan mengalahkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Mu Xiao berkonsentrasi mengendalikan kelompok energi hijau tua dan konfrontasi telapak tangan api Xiao Yan, dan tidak dapat menarik energi apapun untuk menghadapi Xiao Yan, dan Xiao Yan ini sangat hebat, dia benar-benar menghadapi energi hijau tua pada saat yang sama. Serangan kelompok cahaya, pihak lain juga dapat melancarkan serangan. Detasemen penguasa kuno Yi Huoheng membuat kecepatan dan kekuatan Xiao Yan meroket dalam jumlah besar, dan kemudian dia menyerang Mu Xiao dengan kecepatan kilat. Aku mengaku kalah. Mu Xiao tidak berani ragu terlalu banyak, dan tiba-tiba berteriak di luar pegunungan yang kompetitif. Mengandalkan intuisinya, dia tidak merasa bahwa dia bisa bertahan dari pukulan tirani seperti itu dari Xiao Yan. Tanpa kehilangan apapun, petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan juga menghentikan serangan di tangannya, dan kemudian berdiri sedikit di atas pegunungan. Dalam pertarungan ini, Xiao Yan menang. Suara Duan Tianfeng juga terdengar di pegunungan dalam sekejap gelombang dan kemudian mengumumkan kepada orang banyak. Xiao Yan, jangan berpuas diri, tunggu sampai tahap kedua, kamu akan menderita. Wajah Mu Xiao juga pucat, dan dia pergi dari sini dengan kalimat yang kasar. Aku membacanya dengan benar. Mu Xiao ini benar-benar gagal. Seorang murid yang luar biasa dari 8 kekuatan besar Lei Cheng, dengan kekuatan Douxian bintang 2 yang terlambat, benar-benar kalah dari seorang pria di tahap awal Douxian bintang 2. Melihat Du Tianfeng mengumumkan hasil kompetisi, Mu Xiao tidak berhenti sama sekali, dan langsung kembali ke kediamannya. Para pembangkit tenaga listrik lainnya yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Orang ini agak kuat. Duo Qi Fei, yang berada di sampingnya, juga menatap Xiao Yan dengan matanya yang besar dan berair. Orang ini seharusnya bisa menjadi lawannya. Orang ini, mendengar ini, Yu Ran Ran mengangguk dan tersenyum. Jelas dia tahu bahwa Xiao Yan seharusnya tidak memiliki masalah untuk memasuki 9 besar. Karena permainan sudah berakhir, ayo pergi juga. Xiao Yan datang ke sisi Yu Ran Ran dan berkata sedikit. Yu Ran Ran mendengar kata-kata itu, dan segera bangkit dari tempat duduk, siap untuk kembali. Tunggu sebentar. Saat berikutnya, tepat ketika Xiao Yan berbalik, sosok seorang pria dan seorang wanita berbicara perlahan dan menghentikan Xiao Yan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu,
menoleh ke belakang, dan segera menemukan seorang pria dan seorang wanita menatapnya dengan ekspresi antisipasi. Namun, yang lebih mengejutkan Xiao Yan hari ini adalah bahwa kekuatan kedua orang ini benar-benar mencapai tingkat sempurna dari petarung abadi bintang 2. "Siapa kalian?" Dihentikan oleh seorang pria dan seorang wanita, Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada mereka berdua. Ada tekanan yang sangat kejam pada mereka berdua. Bagaimanapun, kekuatan yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Douxian bintang 2 tidak dapat diremehkan. "Hei, bukankah ini Feng Yu dan Suli?" Saat berikutnya, Liu Qing dan Du Qifei muncul sedikit, dan tiba-tiba total 6 orang, 4 wanita dan 2 pria, perlahan muncul bersama. Suara ini, saudari Qifei. Wanita itu mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, menatap Du Qifei yang telah mengenakan penyamaran, dan setelah beberapa saat, dia langsung mengenalinya. Saudari Spiderly memiliki penglihatan yang bagus. Duan Qifei tersenyum, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikenali oleh orang lain bahkan setelah dia berpakaian dengan hati-hati. "Kalian saling kenal?" Xiao Yan bertanya dengan heran. "Aku akan memperkenalkan kalian kepadaku. Ini Feng Yu, Tuan Muda Lembah Feng Hua, dan ini tunangannya, Spiderly dari agama 6 orang suci." Du Qifei tertawa. Laba-laba hujan Maple Lee. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan segera menatap mereka berdua dengan saksama, hanya untuk melihat sedikit tekanan perlahan keluar dari Feng Yu, jubah perak, dan fitur wajah bersudut. Tidak begitu tampan, tetapi juga sangat cantik. Di tubuh Sili, wajahnya cukup gelap dan pucat, dan pola laba-laba dan kalajengking muncul di pakaiannya. Tampaknya ada sesuatu yang samar-samar mengelilingi wajahnya untuk membuatnya menonjol, cukup misterius. Keduanya selalu memiliki sepotong liontin giok di tubuh mereka. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu pasti sepotong. Itu di bawah Xiao Yan. Xiao Yan juga tertawa. "Hehe, kita berdua baru saja melihat bahwa kekuatan kakak Xiao Yan agak kuat, jadi tidak terlalu berlebihan untuk ingin berteman dengan kakak Xiao Yan, kan?" Feng Yu berkata sambil tersenyum. "Beruntung bertemu denganmu," pikir Xiao Yan sambil tersenyum saat dia mengatasinya. Kedua orang ini, Feng Yu dan Zuli, tidak diragukan lagi akan menjadi lawan yang paling tirani dalam kompetisi ini. Tanpa menggunakan Sheng Yan, Xiao Yan tidak memiliki peluang untuk mengalahkan mereka, tetapi karena sifat khusus Sheng Yan, Xiao Yan tidak berani menggunakannya dengan gegabah. Kontestan nomor 5, silakan masuk. Di langit, suara Du Tianfeng terus berdering. "Sudah waktunya untuk kompetisi saya, kita akan bicara nanti. Lier, saya akan datang ketika saya pergi." Feng Yu tersenyum dan kemudian menghilang ke pegunungan yang kompetitif. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. "Bagaimana? Apakah kamu yakin untuk berurusan dengan kedua orang ini?" Du Qifei tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Xiao Yan. "Aku tidak tahu." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. 8 kekuatan utama di kota petir ini hampir dapat dianggap sebagai yang terkuat di seluruh benua timur. Jika pertempuran tadi tidak dilakukan oleh Mu Xiao, saya khawatir itu akan menjadi pertempuran yang sengit, dan kedua Feng Yu tidak diragukan lagi lebih kuat daripada Mu Xiao. Seorang Douxian tingkat 2 yang sangat kuat. Ini mungkin lawan yang paling kejam dalam kompetisi ini. Satu-satunya orang yang bertarung melawannya adalah Douxian tingkat 2. Sepertinya orang itu akan sial. Seorang kontestan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Pertandingan dimulai. Saat suara Du Tianfeng jatuh, tidak ada gerakan di pegunungan yang kompetitif, dan itu sangat tenang. "Apakah kamu membutuhkan aku untuk melakukannya atau kamu pergi sendiri?" Feng Yu menyipitkan mata pada pria di depannya. "Pada tahap akhir Douxian bintang 2, atribut bumi, kamu tidak memiliki peluang untuk menang di tanganku. Bahkan jika kamu tidak mengakui kekalahan, kamu hanya akan memakan lebih banyak daging dan darah." Saat berikutnya, informasi pria itu diungkapkan oleh Feng Yu. "Jika kau ingin aku mengaku kalah, kau sedang bermimpi." Pria berelemen tanah itu berteriak keras, dan kemudian dendam kuning berelemen tanah yang menyilaukan langsung memenuhi dirinya. Begitu menyebar, rasa penindasan yang sangat tirani datang perlahan. Berelemen tanah adalah eksistensi yang paling menakutkan dalam pertahanan. Pencekikan ruang angkasa. Feng Yu tidak punya niat untuk menahan tangannya, aura dendam perak muncul seketika, dan kemudian meledak. Saat berikutnya, aura dendam perak itu muncul tepat di samping pria berelemen tanah,
dan segera mendistorsi kekosongan tempat dia berada. Perisai batu dan tanah. Pria berelemen tanah itu memang Douxian bintang 2 tahap akhir, menyaksikan serangan ruang angkasa yang mengerikan dari orang ini, kemudian membentuk perlindungan batu di kulitnya, dan kemudian membentuk perisai sementara yang tebal di depannya, mencoba untuk memblokir serangan Feng Yu. Hus. Kekuatan pencekikan ruang angkasa secara alami tidak selemah yang dibayangkan oleh pria berelemen tanah itu. Dalam sekejap, kekosongan dan batu-batu pertahanan di sekitarnya menjadi sangat tidak stabil, dan gelombang kematian disertai dengan gelombang yang menusuk telinga sebuah suara muncul. Tidak bagus. Melihat ini, atribut bumi tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Dia hanya ingin memobilisasi napas dalam tubuhnya untuk pertahanan, tetapi lengah oleh Feng Yu. Terlambat. Pusaran luar angkasa. Saat berikutnya, semua batu yang digunakan pria tipe bumi untuk bertahan segera dimusnahkan oleh pencekikan Feng Yu yang menakutkan. Setelah beberapa saat, Feng Yu tersenyum sedikit, dan kemudian pusaran ruang yang penuh dengan hisapan tanpa akhir muncul seketika. Tabrakan. Pusaran ruang baru saja muncul, dan tiba-tiba memiliki daya hisap yang amat kuat, seakan-akan ingin menyerap semua makhluk yang ada di pegunungan ini. Kamu kalah. Kekuatan pencekikan ruang tidaklah buruk, tetapi caramu bertahan itu bagus, tetapi kamu meremehkan kekuatan pusaran ruang. Kekuatan pusaran ruang sangatlah mengerikan. Jika diserap, kemungkinan besar akan masuk ke area misterius. Kamu tidak tahu bagaimana kamu akan mati. Duan Tianfeng datang ke manusia atribut bumi gelombang www.novelhall.com gelombang menjelaskan. Terima kasih, Tuan Ketiga. Pria bumi itu tampaknya tidak terlalu peduli dengan kegagalannya. Dasar, bajingan, pusaran ruang harus digunakan dengan hemat. Bagaimanapun, ini bukan permainan anak-anak. Setelah beberapa saat, Duan Tianfeng juga memarahi Feng Yu. Feng Yu mendengar kata-kata itu dan mengangguk ringan. Jelas, sebagai Departemen Ruang Angkasa, dia tahu tirani dan ancaman Departemen Ruang Angkasa lebih dari siapapun. Setelah berbicara, dia juga meninggalkan pegunungan yang kompetitif dan kembali ke pinggir lapangan. Orang ini sebenarnya adalah sistem ruang angkasa. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata setelah melihat cara yang menggelegar untuk mengalahkan lawannya. Dia memang sistem ruang angkasa, dan sistem ruang angkasanya banyak berubah. Terakhir kali aku bermain melawannya, aku hanya mendapat hasil seri. Du Qifei berkata dengan malas di samping. Seri. Xiao Yan tidak bisa menahan keterkejutannya ketika mendengar ini. Kekuatan Qifei yang ditempa ini hanya berada di tahap tengah Douxian bintang 2, sedangkan kekuatan Feng Yu adalah kesempurnaan Douxian bintang 2 yang asli. Wanita ini bahkan dapat seri dengannya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Tuo Qifei tidak buruk. Ayo pergi dulu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah berbicara, dia kembali dengan Yu Ranran, tetapi Liu Qing mengikutinya, seolah-olah dia ada hubungannya dengan Xiao Yan. Kakak Liu Qing tampaknya menjadi misterius sejak dia bertemu Xiao Yan. Ada apa? Duo Qifei tidak mengikuti Xiao Yan dan mereka bertiga, tetapi terus menonton pertandingan di sini. Feng Yu baru saja menyelesaikan permainan dan awalnya ingin berdiskusi dengan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan sudah pergi, jadi dia hanya bisa pergi dari sini dengan Spiderly. Sebelum aku menyadarinya, 3 hari telah berlalu sejak 50 teratas disaring dan maju ke 25 teratas. Saat ini, hari sudah siang, dan terik matahari membakar hatiku. Liu Qing, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan, Yu Ranran dan Liu Qing langsung melewati formasi ruang angkasa kembali ke gunung tempat mereka tinggal, dan segera mengirim Yu Ranran kembali ke rumah kayu untuk beristirahat. Xiao Yan dan Liu Qing berjalan santai di halaman. Xiao Yan berkata. Liu Qing melihat sekeliling, melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, lalu mengangguk sedikit. Apa? Xiao Yan sedikit bingung dengan tindakan Liu Qing. Xiao Yan, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu, tolong jawab aku dengan jujur. Liu Qing tiba-tiba mengubah kelemahannya dan berkata dengan serius. Katakan padaku, selama itu tidak melibatkan sesuatu tentang kentunganku, aku akan memberitahumu. Xiao Yan mengangkat bahu tak berdaya setelah mendengar ini. Benda di tubuhmu itu, apakah itu benar-benar api suci? Mata indah Liu Qing sedikit berubah, dan dia menatap Xiao Yan dengan penuh harap. Jelas, ketika dia berada di Pulau Api Es, Liu Qing memperhatikannya, tetapi dia tidak pernah berhenti. Pastikan, itu benar. Melihat ini, Xiao Yan tidak menolak.
Bagaimanapun, dengan identitas dan pengalaman Liu Qing, dan apa yang terjadi di Pulau Api Es, dia kurang lebih bisa menebak. Benarkah api suci? Seru Liu Qing. Meskipun dia sudah menebak dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan senang ketika mendengar pengakuan Xiao Yan. Huoxin Tianyan berada di peringkat 35 dalam daftar api suci. Xiao Yan berkata dengan lembut tanpa bermaksud menyembunyikannya. Tentu saja, pada saat ini, Liu Qing juga tersenyum, dan dia tidak menyangka akan seberuntung itu. Tidak lama setelah dia datang ke dunia hantu, dia bertemu dengan penguasa api suci. Aku tahu aku bertindak terlalu jauh, tetapi aku punya permintaan yang tidak baik. Liu Qing tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata kepada Xiao Yan. Aku tahu kamu bukan dari dunia hantu. Aku khawatir kamu hanya di sini untuk pengalaman atau tujuan lain. Tapi aku bukan dari dunia hantu, aku manusia. Aku yakin kau sudah menebaknya. Aku dari tahta suci. Liu Qing berkata pelan. Ya, Xiao Yan mengangguk. Aku ingin memintamu untuk meminjamkan api suci ke tahta suci kita, untuk bersama-sama menghancurkan ras alien. Pada saat berikutnya, Liu Qing berkata dengan antusias. Kau tidak perlu memberitahuku tentang hal semacam ini, aku akan melakukannya juga. Bagaimanapun, adalah tugas pengendali api suci kita untuk membunuh ras alien. Namun, Seng Yan tidak bisa dipinjam. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan bekerja sama dengan tahta sucimu untuk melenyapkan ras jahat di luar wilayah ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tampaknya Liu Qing ini masih terlalu naif. Jika Xiao Yan meminjamkan api suci, dengan betapa berharganya api suci, kekuatan tertinggi tahta suci mereka pasti akan memperkosa mereka. Bagaimanapun, orang-orang tertinggi seperti itu tidak peduli dengan perasaan manusia, mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. Manfaat, Xiao Yan. Tahta suci kami terkenal di dunia manusia. Anda bisa mendapatkan banyak manfaat dari bekerja sama dengan kami. Liu Qing berkata dengan cemas. Saya mengerti kebaikan Anda, tetapi lupakan saja. Xiao Yan menolak sambil tersenyum. Sungguh lelucon, jika Anda jatuh ke dalam api suci, saya khawatir Anda akan menjadi pion tahta suci, belum lagi Anda masih memiliki banyak misi di pundak Anda. Oh, baiklah. Melihat penolakan Xiao Yan, Liu Qing juga berkata dengan lesu. Sudah larut, mari kita kembali secara terpisah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga berpisah dari Liu Qing. Niat awal Liu Qing baik, tetapi terlalu sederhana, dan saya khawatir dia juga akan digunakan oleh pejabat tinggi tahta suci di masa mendatang. Dalam perjalanan pulang, dia jelas tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Hei, kalau begitu kamu terima saja dia dan biarkan dia tidak terlalu menderita. Bagaimanapun, wanita ini pasti memiliki status yang tinggi di tahta suci. Dengan dukunganmu, mungkin dia akan bisa mendapatkan kursi paus di masa depan. Saat berikutnya, suara Soul Eater perlahan memasuki pikiran Xiao Yan. Aku tidak berani memikirkannya. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan benar-benar menghapus pikiran lain di dalam hatinya. Kalau tidak, hati api sucinya akan mulai lagi, dan bahkan Xiao Yan tidak akan bisa menahan rasa sakit yang menusuk hatinya. Status Liu Qing ini di tahta suci tidak rendah, tetapi wanita yang sederhana seperti itu jarang terjadi. Ini tidak bisa tidak mengingatkanku pada apa yang terjadi ketika Lord of Soul Eater masih muda. Lord of Soul Eater tersenyum. Ada apa? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Li Sol dan aku awalnya saling kenal dan memiliki hubungan yang baik. Namun, setelah masing-masing menjadi tuan dari dua domain, hubungan itu menjadi bermusuhan, dan bahkan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tuan Li Sol bahkan membawa orang untuk menyerangku dan mencoba memperkosaku. Pemakan jiwa dan beberapa hal misterius, jadi hubungannya sekarang seperti air dan api. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Namun, Tuan Li Sol melakukan banyak hal yang salah ketika dia masih muda. Yang paling serius adalah bergabung dengan kekuatan tirani di 3 dunia hantu, dunia manusia, dunia Buddha, dan 3 dunia untuk bergabung untuk menyegel penguasa dunia iblis. Aku juga memiliki hubungan dengan tahta suci, dan aku lupa secara spesifik. Tuan pemakan jiwa menggelengkan kepalanya. Menggabungkan kekuatan dari 3 dunia hantu, dunia manusia, dunia Buddha, dan 3 dunia untuk menyegel penguasa dunia iblis. Xiao Yan hanya merasakan pusing setelah mendengar ini. Di alam hantu, hanya alam Li Sun yang dapat dianggap sebagai kekuatan yang
Agak unggul, dan yang lebih kuat dari alam Lihun adalah pusat alam hantu. Dikatakan bahwa di antara 7 alam, pusat setiap alam dapat dicapai dengan kenaikan. Selama kekuatannya cukup atau peluangnya adalah kebetulan, ia dapat melambung tinggi. Di pusat masing-masing dari 7 dunia, rumor yang tersebar di antara ribuan dunia adalah ajaib, abadi, dan memiliki umur panjang yang sama seperti langit. Hehe, jangan meremehkan dunia iblis. Di antara 7 dunia, peringkat kekuatan gelombang adalah yang pertama di dunia manusia, dan dunia iblis adalah yang kedua. Adapun penguasa dunia iblis, itu adalah yang terkuat yang menyatukan seluruh dunia iblis. Di antara 7 alam, ada terlalu banyak kekuatan di setiap alam, sehingga menciptakan divisi mereka sendiri. Hanya alam iblis, di bawah kepemimpinan penguasa alam iblis, yang telah mencapai persatuan sejati. Dan penguasa dunia iblis pernah menerobos ke area inti wilayah Jiwali sendirian, dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik di seluruh wilayah Jiwali, dan kemudian mundur sepenuhnya, jadi kekuatan orang ini dapat dikatakan sebagai puncaknya. Sang pemakan jiwa tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, bagaimana pembangkit tenaga listrik tingkat ini bisa menyerang alam Jiwali? Saya khawatir penguasa jiwa telah melakukan kesalahan pada penguasa dunia iblis, membuatnya marah. Kalau tidak mungkin pembangkit tenaga listrik tingkat ini melakukan hal seperti itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika aku pergi ke dunia manusia, aku kebetulan bertarung melawan orang kuat dari tahta suci, dan aku mengetahui dari orang kuat itu bahwa seorang wanita di tahta suci mereka memiliki hubungan dengan penguasa dunia iblis. Hubungannya tidak jelas, jadi sepertinya ada hubungan antara domain Jiwali, penguasa dunia iblis, dan tahta suci. Kata penguasa pemakan jiwa, sepertinya penguasa jiwa yang ganas itu mungkin telah melakukan banyak hal buruk di balik layar. Xiao Yan bergumam, anak kecil, jalanmu masih panjang. Penguasa pemakan jiwa juga tertawa. Tuan, jangan khawatir, aku pasti akan mengambil barang-barang untuk memulihkan asal-usul jiwamu untukmu, untuk membantumu membalas dendam. Kata Xiao Yan sambil menyeringai. Dengan hatimu, aku bisa merasa tenang sebagai seorang guru, dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada Nier. Sang pemakan jiwa berkata sambil tersenyum puas.